Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama kami di channel kami. Kali ini kami akan membahas materi tentang sedekah. Ya, pada materi fikih kali ini membahas tentang sedekah adalah tujuan belajarnya untuk yang pertama, siswa mengetahui pengertian sedekah dengan benar. Kedua, siswa mengetahui dasar hukum sedekah dengan benar. Tiga, siswa mengetahui tentang ketentuan sedekah dengan benar. Yang keempat, siswa bisa menganalisis ketentuan sedekah dengan benar. Yang kelima, siswa dapat mensimulasikan ketentuan sedekah dengan benar. 6, siswa membiasakan diri untuk bersedekah. Selanjutnya, mari kita sama-sama kaji tentang ketentuan sedekah. Yang pertama ada pengertian sedekah, ada dasar hukum sedekah, rukun sedekah, yang kelima ada syarat sedekah, macam sedekah, sampai bentuk-bentuk sedekah. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, pengertian sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu sodakoh, yang artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain, hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah itu harus didasari dengan rasa ikhlas, tanpa menginginkan atau mengharapkan imbalan dari orang lain. Jika sedekah itu diiringi dengan rasa riya atau ingin dipuji, maka pahala dari sedekah itu akan hilang. Kemudian dasar hukum tentang sedekah ini banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran. Namun kali ini yang akan saya cantumkan adalah pada surat Yusuf ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma bakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massalam wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa'awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Ini salah satu dasar hukum hadis yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun untuk sedekah ini, hukumnya bisa menjadi wajib manakala ada hal-hal tertentu yang urgent. Saya kasih contoh. Ketika kita sedang mempunyai harta atau makanan atau hal-hal lain, kemudian ada seorang yang sangat membutuhkan makanan, barangkali mungkin ya besok kalau tidak makan akan mati, barangkali seperti itu ya. Ada orang yang seperti itu datang ke rumah kita, sementara kita di rumah ada makanan, ada harta. Namun ketika orang itu datang kita tidak memberinya, maka kita akan dosa. Ya, itulah yang dinamakan wajib. Kenapa berdosa? Karena kita mempunyai harta atau makanan yang dibutuhkan oleh orang, dan orang tersebut ketika tidak makan atau tidak meminta harta kepada kita nanti akan mati, maka itu menjadi hukum sedekah yang wajib. Oleh karenanya wajib diberikan kepada orang tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian rukun sedekah. Rukun sedekah itu ada 3. Yang pertama, orang yang memberi dan orang yang diberi berhak memilikinya. Maksudnya barang atau sesuatu yang akan kita berikan itu adalah milik kita, ya, bukan milik orang lain. Ketika kita berikan, maka itu menjadi hak kita untuk memberikan kepada siapa saja. Nah, kemudian ketika yang diberi itu juga mempunyai hak untuk memilikinya. Seperti itu.
Kemudian sudah barang tentu barang atau hal yang kita berikan itu pada orang lain itu ada, ya. Jangan sampai tidak ada. Kemudian yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab qabul di sini maksudnya adalah serah terima. Ketika saya memberikan sesuatu barang kepada orang lain, itu saya sudah menyerahkan, dalam ucapan ijab qabul, menyerahkan, ini barang saya serahkan kepada kamu. Nah, kemudian orang yang menerima mengucapkan terima kasih, itu sudah menjadi bagian dari ijab qabul. Kemudian yang berikutnya ada syarat sedekah. Syarat sedekah ada 3. Yang pertama, orang yang diberi berhak mentasarufkan. Mentasarufkan di sini artinya bisa membagikan, bisa memberikan kepada yang lain. Itu sudah menjadi hak orang yang diberi sedekah. Kemudian syarat yang kedua ada barang dapat dijual. Karena sudah menjadi hak yang diberi, maka barang itu bisa digunakan sebagai apapun, termasuk dijual. Yang ketiga, bisa menerima ijab qabul, ya, sama seperti rukun tadi, ya, ada ijab dan qabul. Kemudian yang ketiga, kita akan mengetahui bagaimana syarat sedekah, macam-macam sedekah ini, ya. Setelah mengetahui syarat sedekah, kita akan mengetahui macam-macam sedekah. Yang pertama ada sedekah haram, kemudian ada sedekah mubah, sedekah sunnah, dan sedekah wajib. Apa itu sedekah haram? Sedekah haram adalah sedekah yang dilarang. Contohnya seperti apa? Contoh di sini ada memberikan barang yang haram atau najis. Contohnya ada seseorang yang mencuri. Mencuri itu adalah haram, dilarang oleh agama. Ketika mendapatkan barang haram dari cara yang haram, ketika mendapatkan barang dengan cara yang haram, maka barang tersebut ketika disedekahkan adalah hukumnya sedekah haram, tidak diperbolehkan. Kemudian sedekah mubah. Sedekah mubah di sini contohnya ada hadiah dan hibah. Hadiah ini sudah sering kita ketahui. Contoh saja ada seseorang yang melakukan atau mengikuti perlombaan. Ketika mendapatkan juara, mesti dia akan mendapatkan hadiah. Nah, hadiah ini masuk dalam kategori sedekah mubah. Kemudian yang ketiga ada sedekah sunnah. Sedekah sunnah ini contohnya ada di sini amal jariah, wakaf, dan juga lainnya. Amal jariah bisa diberikan untuk kegiatan keagamaan seperti operasional masjid, operasional musola, kegiatan masyarakat yang lain. Kemudian yang terakhir ada sedekah wajib. Contohnya di sini terdapat zakat, mahar, fidyah, kafar. Sedekah wajib ini maksudnya adalah sedekah yang wajib dibayarkan. Zakat juga barang tentu kita sudah mengetahui bagaimana kita setiap tahun mengeluarkan zakat fitrah, baik itu kepada amil maupun kepada orang-orang di sekitar kita yang sangat membutuhkan. Mahar ini wajib dikeluarkan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Mahar ini kaitannya dengan pernikahan. Kemudian fidyah untuk mengganti dari ibadah, contohnya ada seorang tua yang sudah tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka bisa menggantinya dengan fidyah. Ya. Kemudian yang terakhir akan kita bahas tentang bentuk-bentuk sedekah. Bentuk-bentuk sedekah di sini yang pertama ada sedekah harta, kemudian ada sedekah sikap, sedekah lisan, dan juga sedekah tenaga. Contoh dari sedekah harta di sini adalah kita memberikan harta kepada orang lain dalam bentuk uang,
dalam bentuk makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu harta ini adalah barang yang berharga. Pakaian di sini kita bisa contohkan ketika ada korban bencana di mana orang tersebut kehilangan seluruh pakaiannya, yang tersisa hanya pakaian yang ada di badan. Dengan orang yang seperti itu kita disunahkan untuk bersedekah, ya, karena orang tersebut sangat membutuhkan pakaian. Nah, kemudian sedekah sikap di sini contohnya adalah tersenyum. Nah, ini yang sangat ringan sekali. Sedekah yang sangat ringan adalah tersenyum. Namun beberapa orang juga agaknya berat untuk tersenyum. Ya. Makanya mulai dari sekarang mari kita biasakan untuk setiap hari tersenyum kepada siapa saja, termasuk kepada orang-orang yang membenci kita. Ya. Kemudian contoh yang lain adalah menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan batu di jalan, baik itu batu, paku, atau apapun yang menghalangi jalan. Kemudian ada sedekah lisan. Di sini contohnya berbicara sopan, terutama berbicara kepada orang tua, kepada guru, kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Berbicara dengan sopan merupakan sebuah sedekah lisan. Terlebih baik juga berbicara kepada teman kita. Kemudian mengucapkan salam. Ketika bertemu guru di jalan, kita ucapkan assalamualaikum. Itu juga bagian dari salam, bagian dari sedekah. Mendoakan orang lain, nah ini juga bagian dari salam, itu bagian dari mendoakan orang lain, ya. Kemudian contoh sedekah tenaga, membantu pembangunan masjid, madrasah, mushola atau pondok. Kalau dalam kegiatan di kelas, piket itu juga termasuk daripada sedekah tenaga, karena piket termasuk dari bagian membersihkan madrasah, membersihkan ruang belajar, membuat nyaman yang belajar berada di dalam kelasnya. Itu bagian dari sedekah. Makanya untuk anak-anakku, ketika sudah menjadi jadwal piketnya, laksanakan dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah akan mendapat pahala. Kemudian akan saya tampilkan video tentang sedekah yang mana dipraktekkan oleh seseorang yang disabilitas namun kepedulian sosialnya sangat tinggi. Mudah-mudahan sikap yang seperti ini bisa ditiru oleh anak-anakku. Selamat menyaksikan.
pakai bensin. Pakai bensin mas. Iya mas, masalah kurang dituduh apa di bensin. Oh, saya ada duit. Iya mas. Mas, jawabannya dia mas. Berapa? Mas tahu jawabannya dia. Tenan mas, Tenang, sama nih mas. ikhlas. Ya, terus sama nih. Mas harus apa-apa mas. Tenang. Tenang, Terus sama nih. ikhlas tenang. Terus mas, sebenarnya. Anu mas, buat kamu syukuran. Ketika salam, dapat sampai dong. Gimana sudah masuk? Iya, sangat inspiratif sekali video yang sudah saya panggilkan tadi. Ada seorang yang dengan keterbatasan fisiknya mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Ketika dia hanya mempunyai uang 10.000, kemudian ada orang lain yang lebih membutuhkan, tapi dia tetap memberikannya kepada orang lain dengan tanpa mengharap imbalan. Namun apa yang terjadi, Allah telah memberikan hal yang lain. Orang tersebut mengamen di beberapa tempat, kemudian ada orang yang punya harta lebih sehingga memberikannya lebih pula kepada orang yang mengamen tersebut. Semoga hal ini bisa menjadi inspirasi buat kita agar kita selalu berbuat baik kepada orang lain, selalu sedekah, entah itu dalam sedekah sikap, perbuatan, tenaga, lisan, maupun hal-hal lain yang sekiranya sangat bermanfaat bagi orang lain atau orang-orang sekitar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.